3.0. Ini juga sangat menarik. E-faktur sudah next generation. Sekarang e-faktur itu harus secara desktop base gitu ya. Nanti ini akan diluncurkan kalau saya nggak salah sekitar 1 November kalau saya nggak salah. Nanti coba aja. Semoga nggak bleset. Jadi e-faktur 3.0 ini apa? Satu, tidak perlu input PM secara manual atau pajak masukan secara manual. Nah, kalau misalnya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pajak-pajak masukan itu dari dari vendor-vendornya atau dari supplier-suppliernya, dan mereka harus menginput pajak masukan itu satu persatu secara manual. Atau yang kedua, tidak perlu lagi menggunakan aplikasi QR Code atau scanner khusus. Atau kalau misalnya pajak masukannya itu sudah banyak, ratusan atau ribuan dalam satu bulan, biasanya perusahaan tersebut investasi untuk membeli QR Code atau scanner khusus agar di scanner cepat. Nah, sekarang nanti kalau di e-faktur 3.0 tidak usah, karena seluruh data pajak masukan sudah ada tersedia by system. Jadi sudah ada di situ. Nanti kita tinggal memilih masa pengkreditannya aja. Mau dikreditkan di masa sekarang, masa Agustus, atau masa September, atau Oktober, atau November. Jadi bisa diatur 3 bulan mulai dari sekarang. Nah, jadi apa sih namanya? Ini sangat memudahkan secara administrasi. Nah, nanti yang perlu di-upload adalah, atau yang perlu nanti di-input atau pajak keluaran. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu perusahaannya sudah terkoneksi dengan software-software yang sudah bisa langsung ekspor impor, sehingga Ibu atau Bapak Ibu input aja data penjualan invoice di softwarenya Bapak Ibu, nanti ekspor impor ke e-faktur ini juga bisa. Jadi pajak keluaran dan pajak masukan langsung ekspor impor sudah tersedia. Nah, jadi itu kalau PIB gimana Pak? Impor. Nanti data PIB sudah tersedia by sistem Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai. Nah, ini yang luar biasa. Jadi mereka sama-sama di bawah naungan Kementerian Keuangan gitu ya. Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai akan bersinergi untuk bisa saling connect gitu ya. Jadi kalau kita mau impor apapun dan lain-lain sudah tersimpan by system. Kalau seumpama atau misalkan, mohon maaf, ada oknum-oknum di luar sana, pengusaha-pengusaha yang impornya under value, saya juga tekankan hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya dia impornya under value, nanti di sistemnya DJP akan dicatat sebagai under value itu. Nah, masalahnya ketika kita jual, margin labanya akan semakin besar. Jadi contoh misalnya kita beli sepatu katakanlah harganya 100.000, tapi kita under value kan di invoice kita belinya cuman 40.000. Jadi dari awalnya 100.000 jadi 40.000 agar pajak-pajak impornya lebih murah. Misalnya ada beberapa oknum yang mungkin seperti itu. Nah, kalau nanti mereka nanti mau jualnya kalau 100.000 kan pasti ya minim mungkin kita jual 130.000, betul ya. Nah, ketika kita jualnya 130.000 dan kita beli dianggap sama Dirjen Pajak 40.000, itu margin labanya akan sangat besar. Nah, PPh-nya akan ditarik dari situ, dari margin laba yang sangat besar. Yang harusnya margin labanya hanya katakanlah 30.000, dari 130.000 dikurangi 100.000, betul ya. Tapi 100.000 kan kita under value, menjadi 40.000. Jadi 130 kurang 40, wah cukup besar tuh. Nah, ya kan. Oke, next, pelaporan juga secara pre-populated menggunakan e-faktur web base. Jadi nanti ke depannya Dirjen Pajak ini akan bergerak sangat cepat, sangat digital. Jadi perubahan yang transformasi yang luar biasa. Bahkan dengar-dengar memang beliau-beliau, mereka-mereka yang ada di Dirjen Pajak
akan bergerak menuju SPT yang pre-populated. Maksudnya ketika kita menginput SPT kita, sudah tersedia data-data yang kita dipotong oleh pihak mana-mana, kita sudah tersedia. Jadi kita tinggal centang, masukkan, sudah terhitung sendiri dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi mereka sudah melakukan pre-populated. Yang pertama adalah e-faktur dulu. Nah, e-faktur datanya sudah tersedia, kita sudah terkunci, tidak bisa lagi untuk mungkin untuk tidak melaporkan dan lain-lain gitu ya. Jadi zaman sekarang data-data sudah sangat terbuka dan tersedia. Di sisi penjual sudah mengupload sebagai penjualan, di sisi pembeli langsung otomatis ada sebagai pembelian.